Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Donditan Kena Tampol Coki Pardede dan Curhat Bang Denny Sumargo. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Donditan. Jadi Donditan diundang sama Denny Sumargo dalam wawancaranya untuk membahas tentang logis tidak logisnya sebuah agama. Dan kemudian Donditan di situ menyatakan bahwa dalam Kristen itu ada yang namanya Allah berinkarnasi jadi manusia. Dan kemudian itu dianggap sebagai agama yang tidak logis dan dia tidak mau terima agama itu sebab tidak logis dan dia sekarang di Islam. Nah, yang jadi persoalan, ternyata argumentasi dari Donditan ini menjadikan dia jadi bulan-bulanan Denny Sumargo dan Coki Pardede. Berkali-kali Donditan kena tampol. Ini padahal baru menghadapi mereka berdua ini. Begini, bukan kena tampol. Saya udah buat konten kemarin waktu saya komentari Pilpait juga beberapa sama kan. Pilpait tadi Juli itu nggak kena tampol, cuman begini, apa namanya? Namanya ini adalah percakapan satu 2, dimana kan yang ibaratnya kalau Anda tahu lah, kalau nama kita ngobrol bertiga, yang satu kan ibaratnya kan gini, Denny Sumargo dan Coki Pardede itu punya pendapat yang kurang lebih sama, bahwa bagi mereka apa ya, kalau kan itu kan simple, bahwa sesuatu agama itu logis gitu loh. Dia berargumentasi bahwa Islam itu agama logis, Kristen tidak logis gitu kan. Nah, sementara kalau Coki Pardede dan Denny Sumargo tuh kompak dalam artian mereka tuh pendapat bahwa logis bagi mereka tuh beda lagi gitu terminnya gitu kan. Nah, itu adalah jadi ibaratnya kayak obrolan satu 2 gitu guys. Sehingga dan lagian gini. Apa saya bilangnya? Itu bukan masalah ditampol apa tidak gitu kan. Cuman kan Donditan kan dapat kesempatan ngomong pertama. Lalu di-counter oleh oleh Denny Sumargo dan Coki Pardede. Sehingga kalau dikasih lagi Donditan kesempatan untuk argumentasi lagi, dia bisa mematah itu. Paham lagi pikirnya ya? Jadi dia tidak dapat kesempatan itu karena coba kalau misalnya gini, misalnya kayak biasalah kalau misalnya gini. Bayangkan saya host, lalu ada yang ini, ya kan? Nah, posisinya kan harusnya host itu kan tidak memberikan pendapat, ngerti maksudnya? Ya, nggak kayak misal contoh kayak host yang netral ya. Host yang netral misalnya memang dia tuh memang kepentingan sebagai host, tapi ini kan tidak, ini kan ngobrol 3 arah gitu. Ngobrol 3 arah. Jadi hostnya di Sumargo itu pun berperan sebagai pembicara juga. Dia punya porsi yang sama dengan bintang tamunya yaitu Coki dan Donditan. Jadi beda dengan misalnya host yang hanya bertanya dan narasumber menjawab sudah gitu. Jadi ini kan tidak. Dia ikut nimbrung, nah itu agak susah. Jadi intinya adalah sebenarnya ini bukan masalah nampol nggak nampol, tapi nanti kita lihat esensinya guys, dan akan kita bahas di video ini gitu kan. Ulang nih Donditan. Kita langsung nonton videonya aja. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang lagi, Tuhan pasti dia adalah punya sifat, maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita tahu dari terdahulu ya, maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Iya. Nah, jadi Donditan itu jelas clear statementnya bahwa sesuatu yang namanya Tuhan itu punya sifat-sifat yang nggak boleh dilanggar. Karena sifat itu melekat pada dirinya. Kayak saya misalnya, saya sifat yang melekat pada diri saya adalah saya orangnya misalnya pakai kerja keras, orangnya rajin misalnya ya. Orangnya juga suka berpikir. Nah, kalau orang lihat saya sebaliknya, misalnya saya saya melakukan hal yang di luar itu misalnya, ya tiba-tiba saya jadi pemalas, tiba-tiba saya jadi pembohong, itu label saya itu langsung hilang. Nggak lagi saya itu dibilang bahwa dia orangnya jujur, nggak bakalan. Karena saya sudah kedapatan atau terbukti bohong, paham ya? Tapi orang jujur, kenapa itu melekat pada dirinya? Karena dia tidak pernah bohong. Kalau dia pernah bohong, itu tidak akan pernah dikatakan orang jujur, nggak pernah. Jadi orang itu kenapa punya label jujur? Itu suka sekali. Jadi orang itu biasanya kan normal saja. Dia nggak jujur, nggak bohong, nggak normal.
Tapi orang yang betul-betul integritas, dia memang jujur, nggak pernah bohong, dia akan diakui sebagai orang jujur. Sifat itu melekat padanya. Nggak mungkin dia keluar sifat itu. Paham ya? Sama kayak Tuhan. Tuhan kalau Maha Kuasa, dia tidak mungkin keluar dari sifat itu. Kalau dia tidak Maha Kuasa, artinya dia bukan yang Maha Kuasa. Ngerti nggak? Ya, ngerti ya? Jadi, itu namanya integritas. Sesuatu yang melekat pada dirinya. Orang jujur tidak akan pernah bohong. Orang baik tidak akan pernah berlaku jahat. Kalau sekali dia berbuat jahat atau sekali dia bohong, dia tidak bisa dinilai sebagai orang baik atau orang jujur. Itu poinnya. Sama kayak Tuhan. Sekali Tuhan melakukan hal di luar kodratnya, ini kan ngomong kodrat nih, bahwa kalau kita menilai Tuhan itu adalah Maha Adil, dia tidak mungkin berbuat sesuatu yang tidak adil. Ngerti nggak? Raja yang adil tidak mungkin berbuat tidak adil. Nggak mungkin. Karena raja itu adil. Sekali dia berbuat tidak adil, makanya gugurlah label dia sebagai raja yang adil. Itu simpel sekali, guys. Itu yang disampaikan Donitan. Sesimpel itu. Jadi Deddy Sumargo nggak ngerti tentang hal itu gitu kan? Ya kan? Itu dia nggak ngerti itu. Deddy Sumargo sama ini. Dia melebarkan hal lain. Ya. Dia fokusnya jelas. Jadi kalau misalnya Tuhan Maha Kuasa, ketika dia berubah menjadi manusia, dia menjadi tidak Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, dia bisa melakukan segalanya. Lebarnya dia tuh nggak, orang Maha Kuasa itu ya, dia nggak bisa disentuh, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa direndahkan. Atau anggaplah yang paling gampang tuh Tuhan tuh Maha Suci. Nggak mungkin dia tuh berubah di manusia nggak suci. Ingat, manusia tuh buang kotoran loh. Baik buang air kecil, yang besar, butuh mandi. Itu manusia tuh nggak suci. Manusia pun, bahkan mandi pun manusia, dia belum tentu suci. Mandi dia nih, belum tentu suci. Karena ingat, di dalam lubang hidung, lubang telinga, di dalam tenggorokan itu ada kotoran, ya, entah isi perut yang yang kotoran itu yang lagi terakumulasi dari sisa makanan. Ini manusia itu sejatinya tidak suci, manusia itu. Makanya perlu mencucikan diri dengan berwudu, dengan mandi. Itu pun berarti sementara, ya kan? Dan tidak betul-betul menyucikan diri, karena masih ada bagian dalam tubuh gitu. Kotoran dalam telinga, mungkin nggak wudhu itu sampai dalam telinga bersih, dalam hidung bersih, kan nggak, belum tentu. Dalam kotoran yang terakumulasi dari buang air bersih itu, buang air kecil dan buang air besar yang terkumpul di sisa makanan, kan nggak bisa dibersihkan dengan wudhu, guys. Suci luar namanya gitu kan. Wudhu itu adalah suci luar. Apakah hatinya suci? Belum tentu juga. Jadi ini adalah ketika Tuhan itu yang kita akui punya sifat maha suci, berubah di manusia, hilanglah kemahasuciannya. Nah, itu yang nggak boleh. Kodrat itu nggak bisa dilanggar. Itu logika namanya, paradoks. Jadi kalau Anda mengakui bahwa Tuhan itu maha suci, jangan pernah tempatkan dia dalam posisi nggak suci. Kalau nggak, gagal, batal itu. Berarti Tuhan itu tidak lagi yang maha suci, tapi yang Tuhan yang kadang-kadang suci, kadang-kadang nggak suci. Itu poinnya, guys. Ya, itu harus dipahami. Logika berpikirnya. Dia melanggar sifat-sifat ini, logis nggak gitu? Iya. Ini sudah melanggar sifat nih, berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodratnya. Jadi kalau Tuhan yang Maha Pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya, kalau istilahnya orang saudara kita kan inkarnasi gitu, Firman menjelma jadi manusia, inkarnasi jadi manusia, jadi Yesus lah dalam benar. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci, dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci, tidak ada mahanya gitu kalau manusia. Nah, tampilan pertama dari Coki Pardede adalah dikatakan seperti ini. Allah jadi manusia itu bukan dikatakan logis dan tidak logis, tapi tujuannya apa? Ada tujuannya apa? Enggak. Nah, seperti ini kira-kira videonya. Tadi mengenai paradoks-paradoks tadi, misalnya contoh, saya bukan Kristen, tapi kalau saya mau menjawab, apakah Tuhan bisa menciptakan batu yang dia sendiri tidak bisa? Itu adalah pertanyaan yang sering ditanyakan orang ateis kepada orang yang monoteistik itu. Sebenarnya jawabannya gini, dia bisa, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Karena sifat Tuhan itu ada banyak. Sepemahaman saya dulu waktu saya masih Kristen, dan saya rasa Kristen ini kan Abrahamik, jadi pasti ada nyenggol-nyenggol dengan Islam itu dulu. Dia bisa, tapi untuk apa? Tuhan itu berhikmat, Tuhan itu adil, Tuhan itu belas kasih, dan Tuhan itu pokoknya kalau di Islam ada 99, kalau di Kristen saya tidak tahu, tapi sifatnya banyak. Dan dia tidak akan melakukan sebuah tindakan yang melanggar sifat lainnya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan bisa mengangkat batu yang dia tidak sendiri bisa angkat? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi balik lagi, dia tidak akan melanggar keilahian dia dengan sifatnya yang lain. Sehingga nanti pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa? Tapi gini, sorry. Tadi kan Coki kan menanggapi yang tentang bagaimana bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sedemikian gedenya sampai dia tidak bisa mengangkatnya. Itu memang paradoks. Karena begitu dia
tidak bisa mengangkatnya, dia sudah tidak mampu lagi. Kalau begitu sekarang pertanyaannya, apakah diri saya mengangkat batu untuk apa tujuan? Apa yang harus saya buktikan dengan melakukan ini itu apa? Karena kalau permasalahannya adalah kemahakuasaannya, ada hal lain yang lebih tepat sasaran yang bisa dilakukan untuk menjawab soal kemahakuasaannya. Ngerti nggak maksud gue? Saya setuju dengan Coki. Begini ya, Coki ini dia kan, ya gini, yang bilang itu ada benarnya. Jadi ada dua jawaban situ. Pertama itu melanggar kodrat keilahian, yang kedua untuk apa? Ini dua. Jadi Coki itu dia membatasi cuma satu, yaitu buat apa? Itu benar, saya tidak menyalahkan. Tapi ada yang lain, yaitu melanggar kodrat keilahian. Contoh, ada mobil ini, Anda tahu nggak supercar Lamborghini? Mobil itu kita ketahui bahwa mobil yang supercar, mobil itu kecepatannya sekitar 200 km sekian, mobil itu ya remnya pakem, pakai rem Brembo segala macam, bodinya futuristik, racing gitu. Jadi kalau Lamborghini tiba-tiba berubah jadi mobil ya kayak mobil pick up yang kecepatannya pelan, lalu dia remnya kacau, bisa sebut Lamborghini nggak? Nggak bisa. Itu bukan lagi Lamborghini, karena keluar dari kodratnya. Lamborghini bisa disebut sebagai Lamborghini ketika dia seperti kita lihat sekarang, mobilnya kencang, mobil supercar. Intinya adalah sesuatu tuh nggak bisa lagi disebut sebagai itu kalau dia sudah keluar dari kodratnya. Paham nggak logika pikirnya? Ya, orang baik kalau sudah jahat dia tidak bisa lagi dikatakan orang baik, keluar dari kodratnya. Tuhan ketika dia, makanya kan dikatakan bahwa Tuhan ketika manusia dia berubah manusia, berarti dia bukan Tuhan lagi, keluar dari kodratnya, maka itu nggak mungkin terjadi. Ya, paham ya? Anda nggak bisa lagi sebut itu Tuhan, itu manusia. Bedakan itu guys. Itu poinnya. Dia berarti keluar dari kodratnya betul. Lamborghini kalau jadi pick up, ya dia bukan Lamborghini lagi. Lah, lalu yang kedua, untuk apa? Untuk apa Lamborghini jadi pick up? Lamborghini sudah kencang, super kencang. Untuk apa dia berubah jadi pick up? Kalau misalnya sisi manusia oke, masuk akal. Kalau manusia punya kekurangan, contoh, saya punya mobil supercar Lamborghini, lalu saya jadikan pick up. Ya, dengan cara saya jual, saya beli pick up. Untuk apa saya bisa jawab? Tujuannya untuk apa? Karena saya nggak sanggup bayar pajaknya. Saya nggak butuh mobil supercar, saya butuh mobil bisa ngangkut barang. Make sense? Karena manusia yang punya kekurangan. Tuhan tidak punya kekurangan. Tujuan Tuhan apa? Orang nggak punya kekurangan. Yang bisa bertujuan itu adalah orang yang punya kekurangan. Ngerti nggak? Yang dia tuh masih mau mencapai sesuatu dengan kekurangannya. Paham ya? Misal gini, saya bertujuan untuk, misal saya sudah kaya, misal saya sudah gini, anime kan ada dua orang ya. Satu orang lah, satu Tuhan, satu manusia. Tuhan itu kan maha kaya, uangnya nggak habis-habis, harta nggak habis-habis. Dia itu bisa ngasih kita apa saja. Nah, itu dia tidak perlu. Dia menganggap dia punya tujuan untuk mensederakan kita semua, tapi dia nggak perlu bekerja. Untuk mencapai tujuannya dia nggak perlu ngapa-ngapain. Dia tinggal kun fayakun gitu kan. Nah, kita beda. Kita punya tujuan sama dengan Tuhan nih, tapi kita butuh berusaha. Karena kita manusia punya kekurangan. Artinya Tuhan tidak punya tujuan, Tuhan itu tidak beda sama tujuan kita. Dia samakan gitu. Kalau Coki kan dia nggak bisa membedakan itu. Dia tujuan kita sebagai manusia disamakan dengan tujuan Tuhan. Beda. Kita oke. Kita misalnya kita sebenarnya bisa angkat batu. Bisa kita angkat batu, tapi kita tuh buat diri kita nggak kuat. Ya, bisa. Tujuannya ada. Masuk akal. Kenapa? Karena kita memang misalnya untuk sandiwara misalnya. Karena kalau kita bisa angkat batu, nanti orang akan minta tolong sama kita semua gitu. Tolong ini, tolong itu. Sementara kita tenaga terbatas. Kalau kita bisa tolong semua orang, kita tolong semua orang. Kita kan tenaga terbatas, waktu terbatas. Ya, kita punya tujuan. Oh, kita berbuat ini sandiwara, pura-pura nggak kuat, supaya kita nggak disuruh orang bantu untuk angkat batu. Kalau tidak bahaya nanti. Semua orang akan nyuruh kita bantu mereka gitu kan. Nah, tapi Tuhan tidak mungkin begitu. Ya, Tuhan ngapain pura-pura nggak bisa angkat batu coba? Ada orang minta bantu, dia akan bantu. Uang dia tidak terbatas gitu kan. Jadi kesalahan Coki adalah dia membandingkan Tuhan dengan manusia. Itu masalahnya. Jadi tujuan Tuhan dengan manusia itu beda. Tujuan Tuhan bisa capainya dengan gampang sekali. Kan dia punya segalanya. Kita punya tujuan, tidak bisa kita capai dengan segampang itu. Karena kita punya keterbatasan.
Anda punya harta 7 turunan, ya pasti masih kurang. Karena kita bisa punya keturunan ke-8, ke-9, ke-10. Belum lagi nanti kita nggak tahu jadi masa depan apa. Anda punya harta 7 turunan misalnya. Ya kalau nanti harta Anda tuh aman selama 7 turunan. Kalau tiba-tiba di tengah jalan dirampok, dikorupsi, atau dihilang, terbakar gimana? Artinya tidak pernah benar-benar aman. Tuhan tidak mungkin begitu. Makanya manusia punya tujuan. Manusia itu perlu melakukan sesuatu untuk capai tujuan itu masuk akal. Tuhan tidak mungkin begitu. Tuhan punya tujuan, tapi dia tidak perlu melakukan seperti manusia lakukan. Itulah kesalahan dari PTD. Jadi ada jawaban di situ. Saya tidak menyalahkan pendapat Coki PTD yang mengatakan bahwa untuk apa itu benar. Ya. Tapi juga kedua juga dia tidak boleh nafikan itu. Yaitu itu melanggar kodrat sebagai Tuhan gitu loh. Jadi sama kayak Lamborghini saya lagi ya. Lamborghini yang kalau dia berubah di pick up, itu bukan Lamborghini lagi namanya. Begitu loh dia pikirnya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin. Ini sesuatu tuh kalau kita sudah yakini seperti itu, nggak mungkin dia langgar kodrat. Kalau tidak, kita nggak bisa meyakini dia seperti itu. Anda yakin Tuhan jujur, ya? Keyakinan Anda akan pudar ketika dia melakukan kebohongan. Walaupun sekali, berarti dia tidak bisa dinilai sebagai orang jujur. Itu loh dia pikirnya, guys. Saya setuju dengan Coki, di mana Allah ingin menjadi manusia itu jelas ada tujuannya. Kalau Brandon menyatakan bagaimana Allah menjadi iblis, Allah. Jadi tujuan gini, Tuhan punya tujuan, kita nggak masalahkan tujuan Tuhan, tapi cara Tuhan melakukan itu terlalu bertele-tele, ngerti nggak? Tuhan yang kita tahu gambarnya adalah yang maha kuasa, yang maha segalanya, ngapain berbuat seperti itu? Jadi kelari ke situ juga larinya. Ngapain dia buat seperti itu, sementara dia punya segalanya. Jadi tujuannya itu nggak make sense dilakukan dengan cara begitu, itu maksudnya, guys. Oh, kita manusia boleh, bisa, memang harus. Karena kita tuh terbatas. Kita perlu melakukan usaha. Tuhan tidak perlu. Itulah beda kita dengan Tuhan, guys. Jadi sangat konyol kalau menyamakan Tuhan dengan manusia. Ya, tujuan Tuhan dengan tujuan manusia itu berbeda dengan cara mendapatkannya. Tuhan tidak perlu usaha, kita perlu usaha, guys. Itu bedanya. Iblis, Allah membuat batu yang tidak bisa diangkat. Pertanyaannya adalah, apa tujuan Allah mau menjadi iblis? Ada nggak? Apakah Allah ingin menjadi sebuah makhluk yang jahat, yang mana menyesatkan banyak orang? Apakah ada tujuan dari Allah menjadi iblis? Kan nggak ada. Kita balik ke Yesus. Apakah Allah punya tujuan jadi manusia yang buang kotoran, yang bisa butuh tidur, makan, dan segala macam, bisa dibunuh? Jadi ketika Anda merendahkan Tuhan, ketika dia mempertanyakan kenapa dia berubah jadi iblis, sama dengan kita juga, Anda tuh merendahkan Tuhan ketika dia berubah jadi manusia. Jadi itu kan punya kekurangan, iblis punya kekurangan, manusia punya kekurangan. Makanya sama saja. Cuman iblis kan dari sisi jahat, setan itu. Manusia dari sisi yang kurang gitu. Ya, iblis kekurangannya apa? Kita ngomong kekurangan sama nih. Yang menjadikan keluar dari kodrat Tuhan itu. Iblis adalah jahat. Manusia punya sisi jahat sebenarnya, ya. Yang penting manusia itu punya kekurangan. Jadi apa ya? Intinya adalah tujuan Tuhan itu dicapai tidak mesti dengan cara begitu. Ibarat tuh Anda membuat Tuhan itu seperti terlalu bertele-tele. Kayak saya nih, saya adalah Anda bayangkan ya, Anda tahu kayak misalnya kayak Superman. Superman itu bisa mengelilingi bumi 7 kali dalam waktu sekitar berapa detik gitu. Logikanya ngapain lagi dia tuh jalan kaki untuk sampai ke itu? Ngapain lagi? Dia bisa melakukan itu kok. Ngerti nggak? Ya, bisa melakukan itu dia. Jadi kalau dia ketemu jalan kaki, itu tujuannya adalah untuk dia tuh menyamar supaya tidak diketahui manusia. Karena dia punya keterbatasan, ingat ya. Superman punya keterbatasan. Dia tuh kelihatan, Superman itu kan kelihatan sama manusia. Superman itu kan bukan Tuhan. Superman itu kan dia walaupun dia manusia super, tapi dia punya keterbatasan, bukan Tuhan. Superman butuh itu untuk nyamar. Jadi dia tuh ketika dia jalan kaki di bumi, dia pakai pakaian, nyamar jadi wartawan, itu adalah karena dia tuh bisa dilihat manusia. Tuhan nggak bisa. Jadi Tuhan tidak perlu melakukan seperti yang Superman lakukan. Intinya adalah Superman kita itu beda sama Tuhan. Super apapun manusia, Superman itu tetap dia beda sama Tuhan. Jadi Superman itu ketika dia punya tujuan agar tidak dikenali manusia sebagai Superman,
dia menyamar jadi wartawan, nggak terbang kemana-mana, nggak pakai baju Superman, kan dia bisa dilihat manusia. Tuhan tidak perlu melakukan itu. Ngapain? Dia nggak bisa dilihat manusia. Jadi tujuan Tuhan cara mendapatkannya itu beda dengan cara manusia, walaupun manusia super sekalipun, guys. Itu yang tidak dipahami oleh Luis Pasitio atau Coki Pardede. Ada tujuannya nggak? Ya nggak ada gitu loh. Tapi Allah menjadi manusia ada tujuannya nggak? Lu jelas ada. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena manusia berdosa harus diselamatkan dengan cara seperti itu. Kamu ingat nggak? Artinya Tuhan itu sama kayak manusia. Dia perlu melakukan itu gitu loh. Jadi Tuhan yang harusnya tidak belum melakukan itu, jadi melakukan itu. Itu aneh sekali. Itu yang maksud namanya paradoks. Ya. Kalau kita mungkin, kita manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Pertama ngapain dia melakukan hal itu? Dia Tuhan. Yang kedua, masa Tuhan punya tujuan begitu, harus dilakukan secara begitu? Itu aneh sekali, guys. Jadi tetap kena 2 poin itu. Jadi sebenarnya kalau kita kolaborasi antara jawaban Doditan dengan Coki Pardede, kita tahu di situ ada 2 jawaban yang tepat. Tapi masalahnya Doditan hanya memberikan 1 jawaban, Coki Pardede ngasih jawaban terpisah yang kalau dikolaborasi itu tepat, kedua-duanya tepat. Cuman masalahnya lagi, ya, selain kedua-duanya memberikan jawaban terpisah, harusnya digabung. Coki Pardede malah menafikan memberikan jawaban yang itu, yang bahwa tadi dikatakannya bahwa buat apa itu seakan-akan menafikan jawaban Doditan, tapi sebenarnya itu melengkapi jawaban itu. Jadi apa yang disampaikan Doditan benar, sampaikan Coki Pardede benar, cuman Coki Pardede tidak paham kalau itu jawaban itu saling berkorelasi dan saling berhubungan erat gitu, guys. Lu kayak pikir ya. Ketika di perjanjian lama, Doditan pasti nggak tahu lah. Tapi Coki pasti masih ingat. Dan Denny Sumargo pasti juga tahu. Mudah-mudahan Denny Sumargo juga nonton video ini. Nah, saya bisa menjelaskan mengapa Allah itu mesti jadi manusia. Allah menjadi manusia ada tujuannya. Dalam perjanjian lama, itu ada yang namanya kurban. Apa itu kurban? Seseorang yang berbuat dosa, dosanya bisa dihapuskan ketika seseorang itu membawakan korban persembahan. Contohnya adalah domba ataupun burung tegekur bagi mereka yang miskin. Nah, itu kan yang berusaha manusia. Tuhan tinggal terima beres. Ini malah Tuhan yang berusaha, aneh sekali. Tuhan yang harusnya nggak perlu, kan ingat, korban bakaran itu kan yang berusaha manusia. Ya, Tuhan menciptakan binatang, hewan itu dengan korban itu pakai apa? Kun fayakun. Jadilah hewan ternak, jadi hewan ternak. Yang mengorbankan itu manusia, bukan Tuhan. Jadi yang berusaha itu manusia. Ngerti nggak? Ini tujuan Tuhan untuk ngampuni dosa manusia, tapi manusia yang berusaha. Ini kok malah aneh. Kok malah Tuhan yang berusaha? Tuhan berusaha dari manusia. Apa ya? Jadi dia ini paradoks, membuat balikan. Yang awalnya manusia berusaha, sekarang Tuhan yang berusaha. Itu yang nggak dapat terima logika, guys. Nanti nggak logika pikirnya Anda. Kalau kau bawa makanan, oke, kita paham. Itu manusia yang berusaha. Ini kan masalah beda. Ketika Tuhan jadi manusia, itu berarti dia yang berusaha. Masalahnya adalah untuk apa? Yang pertama seperti jawaban Coki Pardede benar. Tapi tambahkan lagi jawaban Doditan, yaitu Tuhan kok kodratnya. Tuhan yang harusnya tidak perlu buat itu, yang karena dia punya segalanya, kenapa dia kok melakukan itu? Untuk apa? Dan kenapa dia keluar dari kodratnya gitu? Itu tujuan itu tidak menjawab. Yang harusnya adalah dipahami adalah tujuan itu adalah beda antara manusia dengan Tuhan cara mendapatkannya. Manusia untuk mendapatkan tujuannya dia harus berusaha. Tuhan tidak perlu berusaha, karena dia sudah punya segalanya. Ya tinggal katakan jadilah, ya jadi, selesai. Gak perlu dia supaya ke manusia. Itu lagi pikirnya, guys. Apa yang tertumpah itu menggantikan hukuman atas dosa manusia itu. Dan itu dilakukan bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, dan di Kanaan mereka bahkan membuat bait Allah. Ya, yang usahakan manusia. Tuhan ngapain? Nonton aja. Kan dia mah segalanya kok. Ngapain dia nggak perlu buat apa-apa. Dia mau kuasa. Yang susah payah itu manusia. Nah ini kok dibalik kepala dia, Tuhan yang berusaha. Malah Tuhan itu jadi kayak manusia. Gitu loh. Aneh sekali, guys.
Ini aneh sekali benar, logikanya nggak dapat diterima logika gitu kan. Ritualnya seperti itu. Orang Yahudi juga melakukan itu. Jadi orang Yahudi datang untuk menghapuskan dosanya dengan cara memberikan korban. Nah, seharusnya manusia ini yang mati binasa, tapi digantikan, ingat dulunya, digantikan dari pengorbanan binatang itu. Nah, ketika Jadi kalau Anda pernah nonton film atau cerita, biasanya nih ya, yang minta tumbal manusia adalah sosok yang jahat. Misalnya, ada sekarang sering nonton film atau nengok-nengok apalah ke cerita-cerita kan. Misalnya ada sosok jahat di laut atau di apa gitu. Dia minta korban manusia. Ya kan? Minta korban. Bisa itu sosok jahat, guys. Berarti Tuhan tuh sama kayak setan tibanya, kayak iblis kalau ada buat seperti itu. Tuhan kok butuh tumbal manusia? Meskipun itu dia sendiri, tetaplah manusia, tetap itu kejam. Kayak kita tidak akan pernah bisa menerima ada tumbal namanya manusia, nggak pernah kita terima, guys. Ya, manusia itu tidak layak dijadikan tumbal, nggak bisa layak. Ya, makanya Anda dengar cerita atau film atau apapun itu pasti yang minta tumbal manusia itu yang jahat. Misalnya ada penunggu laut mana gitu, penunggu gunung apa gitu, minta selalu korban manusia. Manusia diantar, dia cari yang masih perawan lah, yang masih kecil lah. Itu adalah sosok yang jahat. Nggak pernah sosok baik itu minta tumbal manusia, nggak pernah. Nah, apakah jadi kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan menumbalkan manusia, ya, dengan menjadikan diri manusia, itu sama, apa bedanya dengan iblis? Ya, sosok jahat itu apa bedanya? Artinya kalau dia tadi menentang bahwa untuk apa Tuhan jadi iblis, sementara ini Tuhan jadi iblis dalam artian menumbalkan manusia, guys. Karena tidak layak menumbalkan manusia. Di mana-mana itu adalah sosok jahat, ya. Gak pernah digambarkan sebagai sosok baik. Itu menumbalkan manusia nggak pernah, minta tumbal manusia nggak pernah, guys. Pasti adalah gambarnya sosok yang jahat. Itu logika sederhana ya, yang harus dipahami. binatang itu dikorbankan, kemudian diampun dengan dosa orang ini. Nah, Yesus Allah menjadi manusia tujuannya apa? Kalau Allah menjadi iblis, emang iblis bisa menebus dosa manusia? Jadi ketika Tuhan menebus dosa manusia dengan manusia mempersembahkan korban bakaran, berarti kan itu udah cukup bagi Tuhan. Udah cukup. Tuhan itu kan punya kemampuan tidak terbatas. Dia Maha Kuasa. Itu cukup, itu bukti cukup bagi dia. Jadi korban bakaran itu adalah bukan apa ya, bukan agar dia tuh mampu untuk bukan dia mampu untuk mengampuni dosa, tapi itu syarat bagi dia agar dia mau. Ingat ya, mampu dan mau itu beda. Tuhan tuh mampu melakukan segalanya, tapi apakah dia mau apa tidak? Seperti kembali kepada pernyataan dari kepada Dede. Jadi ketika manusia mengorbankan korban bakaran berupa hewan, itu membuat Tuhan tuh mau mengampuni dosanya. Bukan berarti Tuhan nggak mampu. Makanya aneh, ketika itu saja dia mau, tiba-tiba dia pengen lebih lagi. Yaitu harus manusia yang dikorbankan. Itu aneh sekali, guys. Ya, berarti Tuhan tuh pelin-pelan gitu. Atau Anda tuduh bahwa harus begitu dengan analogi bahwa Tuhan tuh mampu mengampuni dosa karena sudah korbankan bakaran, enggak gitu. Itu bukan kemampuan Tuhan tuh terbatas harus dikorbankan manusia baru dia bisa mengampuni dosa, enggak. Dia mau, guys. Jadi yang membuat yang dilakukan adalah mau mengampuni dosa karena kita mempersembahkan korban bakaran. Bukan dia mampu nggak mampu, tapi mau atau tidak mau, guys. Itu harus dipahami. Busuk dosa manusia, orang dia yang menyesatkan. Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat, apakah bisa kemudian untuk menyelamatkan manusia dari dosanya? Ya nggak bisa. Lalu apa tujuannya Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia tujuannya adalah supaya manusia ini nanti ketika Allah menjadi manusia tujuannya apa? Kalau Allah menjadi iblis, emang iblis bisa menebus dosa manusia? Orang dia yang menyesatkan. Allah menciptakan batu yang tidak bisa diangkat, apakah bisa kemudian untuk menyelamatkan manusia dari dosanya? Ya nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Gini loh, apa namanya? Berarti kan dia ini kan sedang, Luis ini kan gini, berarti dia itu sedang membatasi Tuhan. Bahwa Tuhan tuh hanya mampu bisa mengampuni dosa, mampu melakukan dosa. Dia bisa itu adalah mampu, bukan mau nggak mau lagi. Mainnya sudah mampu nggak mampu. Dia bisa di sini adalah terminnya adalah mampu nggak mampu. Padahal bisanya adalah mau nggak mau. Saya bisa saja mengampuni kamu, artinya saya mau saja mengampuni kamu. Tapi kalau dia termin lain, orang mengatakan saya bisa mengampuni kamu tuh pakai syarat. Saya bisa mengampuni kamu, tapi saya harus keluar dulu penjara ini ya. Nah itu, berarti kita punya kebutuhan khusus namanya.
Tuhan nggak seperti itu guys, itu loh kita pikirnya, ya kan? Pak, tujuannya alam menjadi manusia. Alam menjadi manusia, tujuannya adalah supaya manusia ini nanti ketika disalibkan, dikorbankan, kemudian korbannya menjadi sempurna. Loh, kenapa nggak Doditan aja yang dikorbankan? Loh, kenapa nggak Pak Ali saja yang dikorbankan? Loh, saya manusia berdosa. Jadi Tuhan tuh dibatasi. Jadi seakan-akan Tuhan tuh nggak punya. Jadi Tuhan tuh hilang kemahakuasaannya. Dia butuh ini dan itu. Itu nggak make sense guys. Tuhan yang sesuatu Tuhan yang suatu yang super, yang luar biasa, maha kuasa, dicitrakan sebagai sesuatu yang masih butuh ini dan itu. Masih butuh tumbal manusia. Itu aneh sekali. Sementara di sebelumnya dia kan terbukti sudah mengampuni dosa manusia dengan hanya manusia korbankan hewan. Selesai sudah. Bab itu udah clear, udah tutup. Kok dia berubah? Dia mampu loh. Mampu mengampuni dosa manusia hanya dengan usaha manusia. Ingat ya, yang berusaha itu manusia, bukan Tuhan. Tuhan itu yang nonton. Hanya mau atau tidak mau. Dia mau mengampuni dosa ketika manusia itu datang menyerahkan korban bakaran. Dia mampu. Tuhan itu bukan tidak mau, dia mampu segalanya. Cuman Tuhan itu adalah perkara mau tidak mau. Oh, kita ada dua. Kita bukan hanya mau tidak mau, tapi mampu apa tidak. Itu lebih dekat sama Tuhan. Jadi kita tuh kalau ngomong mau tidak mau nggak cukup. Juga harus ngomong mampu atau tidak mampu. Saya mau makan enak, mampu nggak bayarnya? Tuhan nggak gitu. Tuhan mau nggak makan enak? Makan misalnya enggak lah, Tuhan tuh sama kita mau nggak Tuhan tuh makan enak? Kita nggak perlu bilang mampu nggak dia, nggak perlu, dia pasti mampu. Jadi pertanyaan kita ke manusia tuh makhluk tuh dua, mau apa tidak mau, mampu tidak mampu. Tuhan hanya satu pertanyaan, mau apa tidak mau, selesai. Nggak ada mau tidak mau atau mampu nggak ada gitu guys. Karena Tuhan tuh pasti mampu. Itu loh gue pikir ya sebenarnya kan. Loh, saya manusia berdosa. Loh, kita manusia berdosa. Jadi membantu coba didik, semua berdosa. Kita tidak layak untuk menjadi kurban. Lalu kenapa Yesus bisa layak menjadi kurban? Itulah tujuannya kenapa harus Allah yang menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, manusianya itu menjadi kudus tanpa dosa karena Allah lah yang tinggal dalam tubuh manusia itu. Ya, berarti Allah tuh menjadi sesuatu yang nggak punya kemampuan lagi. Yang sebenarnya simple, sebelumnya dia hanya mana aku mau nih ngampuni dosa kalian, sini kasih korban bakaran. Ya, manusia repot kan, nyari hewannya, nyembeli, bakar, kasih ke Tuhan, bau-baunya segala macam. Tuhan tuh nonton doang. Tiba-tiba Tuhan menjadi sesuatu yang terbatas. Dia harus melakukan itu ngampuni dosa, kan aneh. Contoh gini nih, orang datang ke saya nih, Pak, saya mau minta maaf ya, ampuni saya Pak ya. Ya sudah, saya mau. Cuma syaratnya adalah kamu harus bawa korban bakaran ya. Kamu harus persembahkan sama saya entah daging ayam kek, daging rendang, sini bawa ke saya. Biar saya makan misalnya. Ya kan? Jadi kan berarti kan saya cukup mengatakan bahwa berarti saya mampu. Saya mampu, gampang itu. Ngampuni dosa kamu gampang, maaf kamu tuh gampang. Sini syaratnya kamu apa? Jadi yang repot kan dia, saya menonton, nunggu gitu. Tiba-tiba saya di kebun hari berubah. Datang orang lagi nih. Itu kan sudah kejadian gitu kan. Pak, saya minta ampun Pak. Loh, oh maaf, saya sekarang berubah. Saya sekarang butuh jadi manusia dulu. Bentar ya, saya mau ngampuni dosa kamu, tapi bentar, saya berubah jadi manusia dulu ya. Nanti saya berubah jadi manusia karena kamu punya dosa kan. Kalau kamu saya korbankan nggak mungkin, kamu punya dosa. Mending saya aja. Saya kan suci, nggak punya dosa. Saya saja yang jadi manusia. Lalu saya nanti akan mengubahkan diri saya sehingga dosa kamu saya ampuni. Orang pasti protes. Bapak Bobi dulu tuh mampu mengampuni saya tanpa Bapak harus begitu. Bapak tuh hanya tinggal mau atau tidak mau. Saya yang berusaha keras ngasih korban bakaran. Sekarang kok malah Bapak yang kerepotan. Bapak kan mampu mengampuni saya. Bahkan tanpa pun saya ngasih korban bakaran, kalau Bapak mau, Bapak bisa ngampuni. Bapak mampu ngampuni. Itu hanya agar saya tuh mau berusaha ngasih korban bakaran itu. Nah sekarang Bapak kok jadi begini, kok lemah begini gitu. Itu masalahnya guys. Tuhan yang awalnya mampu ngampuni dosa manusia hanya dengan satu beban ke manusia, tiba-tiba harus satu beban ke dia. Itu aneh sekali. Tuhan yang mampu berubah jadi Tuhan tidak mampu. Itu masalahnya guys. Sekali lagi ya, pada manusia melekat dua sifat.
mau dan tidak mau, serta mampu tidak mampu. Tuhan hanya satu sifat, itu mau tidak mau. Mampu tidak mampu tidak melekat pada Tuhan. Tuhan hanya punya satu, yaitu mampu, guys. Tuhan tidak mungkin tidak mampu. Oh, kita dua, ya. Kita mampu dan tidak mampu. Itu logika pikirnya. Paham nggak? Nah, kalau roh iblis yang masuk dalam manusia itu jelas dosa mulu. Gitu. Ingat nggak? Ketika Musa kemudian dipanggil, Musa datang kemari, dan Musa ada yang datang. Di situ ada semak-semak belukar yang mana di situ terbakar, tetapi ada api, tapi tidak terbakar daun-daunnya. Kenapa bisa? Karena Allah ada di dalamnya. Allah yang mengontrol. Allah di dalamnya. Itu adalah tanda kehadiran Allah, ya. Bukan Allah ada di situ, bukan. Sama gini ya, kita nelpon nih. Kayak saya nelpon adik saya tadi barusan, WA adik saya. Di HP itu gambar adik saya dengar suaranya. Jadi suaranya itu kedengaran lewat HP saya. Apakah adik saya di dalam HP? Kan tidak. Sama Tuhan begitu. Suara Tuhan kedengaran, belum tentu dia ada di situ secara fisiknya. Jadi lu sih seakan-akan semuanya itu apa ya? Apalagi di dunia yang seperti sekarang, teknologi. Kalau dia pikiran gitu semua, berarti dia akan bilang bahwa itu adik ya, si Bobby itu di dalam HP itu lagi ngomong. Buktinya suara di dalam HP. Berarti dia nggak paham tentang apa itu transmisi sinyal segala macam gitu kan? Itu teknologi manusia loh, apalagi Tuhan. Ya, Tuhan bisa dia berada di tempat lain, tapi dia bersamaan dia tuh bisa mentransmisikan dia dalam bentuk yang lain di tempat itu. Bukan bentuk yang lain ya, apa namanya ya, kayak inilah. Kayak di HP itu suara adik saya dalam HP keluar gambarnya gitu kan, tapi dia nggak di situ sebenarnya. Jadi guys ya, ini manusia aja bisa buat hal rumit seperti itu bagi Tuhan. Ya, dia ada jangan pernah menggampangkan Tuhan seperti itu. Ya, Tuhan tuh lebih kompleks dari itu. Dia ada sesuatu yang kita bisa jangkau. Caranya kita nggak tahu bagaimana dia bisa seperti itu. Yang bisa kita ketahui cuma manusia. Bahwa manusia membuat produk misalnya kayak handphone ini yang bisa membuat orang itu ada di depan kita, suaranya dan gambarnya, tapi dia sebenarnya di tempat lain. Itu logika pikirnya guys. Mengontrol kemudian semak-semak yang sebenarnya itu penuh dengan dosa harusnya. Kemudian dia menjadi tidak fana lagi. Semak-semak punya dosa, guys. Semak-semak punya dosa. Saya heran nengok Luis ya. Ingat, yang masuk neraka itu kan nanti surga itu kan cuma dua, jin dan manusia. Hewan yang tumbuhan tidak. Kenapa? Karena hewan tumbuhan tidak diberi akal. Tidak diberi akal. Ya, hewan tumbuhan itu tidak diberi akal. Anda pernah nggak nengok? Saya pergi kerja kemarin berapa kali tuh. Beberapa hari ini saya sering lihat ya, anjing di tepi jalan itu berhubungan seksual dengan anjing betina, anjing jantan betina di depan tepi jalan guys, kan? Orang lewat dia santai saja gitu. Kalau kita manusia nggak mungkin melakukan itu, karena kita punya akal. Malu dong. Kita saja melakukan sembunyi-sembunyi, takut orang masih malu juga kalau ketahuan kan. Ini anjing di depan publik di tepi jalan dia melakukan perkawinan. Anda bayangkan tuh coba. Kenapa? Dia nggak punya akal. Tumbuhan juga begitu. Nggak mungkin tumbuhan dan hewan itu punya akal. Ya, makanya nggak mungkin mereka punya dosa. Sama kayak bayi. Bayi itu nggak ngerti apa-apa. Anak kecil, Anda main anak kecil. Ya, anak kecil. Nggak ngerti apa-apa. Anda bisa salahkan anak kecil tuh. Anak kecil. Atau bayi. Kamu ini berdosa. Nggak bisa. Dia nggak ngerti apa-apa. Orang gila bisa bilang dia dosa? Nggak bisa. Orang yang ngerti apa-apa, dia nggak punya dosa, guys. Karena orang dosa itu adalah orang yang, makanya karena ada namanya niat. Kalau nggak sengaja nggak dosa. Anak kecil itu nggak ngerti apa-apa berarti nggak dosa. Jadi nggak sengaja, nggak ngerti apa-apa itu nggak dosa. Yang dosa adalah Anda ngerti Anda berbuat, itu dosa. Makanya kan diawali niat. Anda niat korupsi, niatnya sudah dosa kan? Tapi kalau Anda tidak niat korupsi, tiba-tiba Anda nggak sengaja korupsi, entah karena itu dijebak atau gimana, itu Anda tidak berdosa. Karena Anda tidak niat seperti itu. Atau Anda nggak tahu apa-apa. Anda tiba-tiba melakukan korupsi, tapi Anda tidak tahu apa. Dalam artian Anda tuh dijebak, itu bukan dosa Anda nggak dosa. Karena Anda tidak tahu apa-apa gitu kan. Nah, jadi tumbuhan nggak mungkin berdosa, nggak mungkin guys. Pertama dia nggak punya akal, ya.
Yang kedua, memang dia tuh apa ya? Dia tuh nggak acaranya apa salah tumbuhan coba? Ya, apa dosa tumbuhan coba? Berarti nanti ada dong di tumbuhan tuh masuk surga neraka, kan nggak begitu loh ya begini guys. Yang penuh fana maksudnya, tidak fana lagi, tapi menjadi kudus karena Allah tinggal di dalamnya. Nah, inilah rumput jadi kudus karena Tuhan tinggal di dalamnya. Kalau Tuhan tinggal dalam WC gimana? Saya balik nih, ini pertanyaan yang logis nih guys. Ada WC yang nggak kudus. Kita anggaplah sama-sama itu masih ragu kita. Yang nggak kudus lah, WC misalnya. WC yang penuh kotoran. Tuhan di situ betul tinggal, berdiam situ. Tiba-tiba WC jadi kudus nggak? Itu coba jawab. Pasti tidak mungkin. Pertama tidak mungkin Tuhan ke situ, ya ngapain coba? Ngapain dia mah segalanya kok? Ngapain dia daripada begitu ngapain? Dia mampu kok. Dia hanya tinggal mau tidak mau. Ingat, sifat Tuhan itu hanya mau tidak mau. Tidak ada hubungan dengan mampu tidak mampu. Jadi Tuhan itu tidak perlu kesalahan kepada nggak perlu. Dia suka dia guys. Wong dia mau punya segalanya mah segalanya gitu kan. Nah, jadi sekali lagi guys ya. Apa ya namanya? Ya tadi itu tumbuhan tidak mungkin punya dosa, nggak mungkin. Apalagi rumput, nggak mungkin. Ya, itu lo kayak pikir guys. Nah, inilah kenapa Allah mesti manusia. Jadi benar rapolan dari Coki Pardede. Jadi Coki Pardede bukan sedang melampol, dia sedang menambahkan jawaban dari Doditan, melengkapi. Cuman salahnya Coki, dia tidak tahu bahwa dia itu sedang melengkapi. Dia menolak jawaban Doditan, seakan-akan gitu ya. Saya tidak tahu juga apa itu apa tidak. Tapi poinnya adalah itu sebenarnya cara dia melengkapi. Gak bisa Anda pisah-pisahkan dua itu. Saya melengkapi itu guys. Dari Coki Pardede. Tujuannya apa jadi manusia? Yang gini-gini Doditan nggak ngerti. Malah diundang lagi yang model Doditan gini. Kita harus diskusi. Jadi Coki Pardede ngerti, Doditan ngerti, ya. Tapi dibalik pengertian Coki Pardede, dia nggak ngerti dalam hal itu tadi. Dia nggak ngerti bahwa itu adalah bagian saling melengkapi. Ya, misal gini, misalnya ada orang yang naik jabatan karena dia tuh rajin dan dia tuh adalah punya prestasi. Lalu dua orang berdebat nih. Yang satu katakan bahwa dia naik pangkat itu karena dia rajin. Tiba-tiba orang lain mengatakan bahwa tidak, dia berprestasi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi orang pertama itu udah betul, cuman nggak lengkap. Jadi Doditan nggak lengkap. Coki Pardede itu betul, tapi tidak lengkap juga. Tapi salahnya Coki Pardede, dia udah tahu jawabannya melengkapi, malah dia niscayakan jawaban dari Doditan. Itu masalahnya. Jadi kayak misalnya dia bilang begini, harusnya kan bukan bilang bahwa bukan karena dia rajin, karena dia berprestasi. Itu salah jawabannya. Harusnya gini, dia dapat jabatan karena dua hal. Harusnya gitu dari Coki Pardede bilang. Dia harusnya menguatkan jawaban Doditan sambil menambah jawaban lainnya. Dia harusnya Coki Pardede bilang gini, dia naik jabatan karena rajin dan berprestasi. Begitu logikanya. Ya, bukan dia bilang gini, bukan karena rajin dia, tapi berprestasi. Wong bos itu jelas-jelas mengangkat karyawan itu karena dia rajin dan berprestasi. Kalau dia berprestasi tapi malas, ngapain juga diangkat gitu kan? Nah, itu loh pikir ya guys. Silakannya dengan baik. Tampilan kedua adalah yang disampaikan oleh Denny Sumarko. Denny Sumarko mengatakan, agama kan ada yang nggak logis dan ada yang logis. Terucut ke materi saya nih. Ya kan? Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini adalah kata logis itu sendiri. Apakah bisa kita meyakini agama, apapun agama, dengan menggunakan logis sebagai bentuk bahwa ini yang paling logis, maka ini yang paling benar. Itu kan pertanyaannya. Karena di setiap agama yang saya lihat, tetap ada hal-hal yang tidak bisa kita logiskan. Makanya di situ selalu iman berperan dan bermain. Semua agama. Jadi apa yang disampaikan Denny Sumarko benar. Saya tidak menafikan itu. Cuman yang ditangkap oleh Luis Prasetyo dan lainnya itu adalah begini ya. Dalam setiap agama itu memang ada yang logis, ada yang tidak logis. Ya, kita akui itu. Nggak logis contohnya misalnya kayak mukjizat itu nggak logis. Ya. Masalahnya adalah sesuatu yang harus logis ada didikan logis, itu masalahnya guys. Jadi peta agama itu yang logis oke lah, kita akui itu nggak logis. Ya, itu iman bermain di situ. Maksud saya bukan iman tuh bermain harusnya dua-duanya, di logis dengan nggak logis. Maksud saya adalah
iman di posisi yang di peta yang tidak logis itu adalah iman yang kita bersandar pada yang logisnya, ngerti nggak? Ibaratnya gini, kita tuh bertumpu pada yang logis. Untuk mengakui yang tidak logis, kita bertumpu pada yang logis. Jangan kita tuh untuk mengakui yang tidak logis, kita justru tidak bertumpu pada yang logis, ngerti nggak? Kita tuh betul-betul gak ada tumpuan, ngerti nggak maksudnya? Kita percaya semuanya, walaupun nggak logis. Yang harusnya logis pun kita bikin nggak logis. Itu masalahnya guys, yang harus dipahami, ya. Jadi yang dimaksud dolitan adalah yang harusnya bisa kita nilai sebagai logis, kok bisa jadi nggak logis, itu masalahnya. Kalau masalahnya nggak logis, memang nggak logis lah. Itu memang lain lagi ranahnya gitu. Itu maksudnya tuh guys, ya kan? Nah, jadi yang dibilang diri sebagai nggak salah, dolitan juga nggak salah. Cuman mereka yang nggak ngerti cara mengelaborasinya gitu kan. Bahwa sekali lagi saya sampaikan, dalam agama itu ada yang logis, ada yang tidak logis. Yang masalah adalah ketika kita itu membuat yang logis ini tidak logis, itu masalahnya. Kalau yang tidak logis memang nggak logis, mau diapain lagi? Nah, cuman itu kita percayai dengan basic yang logis tadi. Jadi ada sandaran logisnya untuk sampai ke tidak logis. Jangan tidak logis semua, itu masalahnya di situ, guys. Nggak cuma di Kristen, nggak cuma di agama pun. Pasti ada ranah di mana dia logis dan mana ranah yang tidak logis. Sebagai contoh, dalam Kristen ada Musa membelah laut Tebrau. Secara logika, mungkinkah Itu Islam juga ada. Itu memang ranah yang logis. Tapi yang masalah Tuhan di manusia itu kan ada suatu hal yang logis untuk dibahas, ya. Ngerti nggak maksudnya? Karena ini adalah tentang paradoks namanya. Paradoks bahwa Tuhan itu ya gampang ya jawabannya ya. Tuhan itu maha mampu, sekali lagi. Dia mampu segalanya. Jadi Tuhan itu hanya punya dua opsi. Mau apa tidak mau dia. Dia tidak lagi masalah dengan mampu tidak mampu. Sehingga untuk apapun itu, dia punya tujuan apapun kepada kita, kepada dunia ini, dia hanya berkutat pada pertanyaan mau tidak mau. Nggak bisa lagi dia tuh masuk ke tahap mampu tidak mampu. Karena itulah adalah jalannya dalam ninjanya atau kondisinya makhluk ciptaan. Kita nggak bisa hanya mau tidak mau. Kita juga harus bertanya mampu nggak mampu. Contoh, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Mampu nggak dia? Mampu. Pertanyaannya mau nggak dia? Nah itu. Wah kita tidak. Kita mau menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya mau nggak mau. Tanyakan juga mampu apa tidak gitu. Itu beda kita sama Tuhan. Ya. Sama kayak ngampuni dosa. Tuhan tuh ngampuni dosa tuh hanya dua pertanyaan. Mau apa tidak mau. Gak ada kita tanyakan mampu gak Tuhan mengampuni dosa. Gak ada itu. Tuhan pasti mampu mengampuni dosa manusia. Wong dia Tuhan. Nah kita baru. Ya. Kita ngampuni dosa. Mau apa tidak mau. Kalau kita mau. Misal kita mau ngampuni dosa Luis nih. Dosa Luis ini misalnya bunuh orang. Kita mau ngampuni dosa dia. Kita mau. Jauh lah. Kalau kita mau. Jujur mau. Mampu nggak kita? Nggak mampu, kita bukan Tuhan. Jadi untuk makhluk ciptaan itu ada dua pertanyaan. Dua pasang pertanyaan. Mau tidak mau dan mampu tidak mampu. Tuhan yang satu, itu mau tidak mau. Itu tidak paham oleh Luis Pasito ya guys. kemudian lewat di tengah-tengahnya. Secara logis. Nggak logis. Loh, kisah ini ada di kitabmu, di Quran. Ada. Lalu kamu mengatakan bahwa yang tidak logis nggak bisa dipercaya. Nah, apa yang kamu pikirkan? Jadi yang nggak logis itu basicnya dari yang logis. Ngerti nggak? Basic dari yang logis. Yang nggak logis itu basic dari yang logis. Misalnya gini, Nabi Muhammad, kita bandingkan Nabi Muhammad dengan yang lain. Misalnya ada seorang pembohong namanya misalnya Luis Pasito, misalnya ya, saya contoh nih. Ada yang jujur namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan gelarnya ada Amin, yang terpercaya. Sehingga kalau Nabi Muhammad itu ngomong tentang sesuatu yang nggak logis, misalnya dia jalan jauh Isra Mi'raj dari Mekah atau Madinah itu ke Masjidil Aqsa, ke langit ketujuh, ke arasnya Allah, balik lagi dalam waktu semalam. Nah, kita percaya di bagian yang logis itu kita percaya karena kita pesankan pada sebagian yang logis, yaitu kejujuran beliau. Jadi akan logis mengakui bahwa orang jujur itu ya labelnya orang jujur, nggak mungkin berbohong, sehingga dia tidak mungkin mengarang cerita dia tuh pergi bolak-balik semalam itu guys. Tapi untuk seorang yang pembohong misalnya kayak Luis misalnya nih ya, analogi aja ya. Dia tidak tahu dia suka bohong. Tiba-tiba cerita hal seperti itu. Oh, aku dari semalam itu ya, aku pergi ke bulan dalam waktu semalam.
naik kuda misalnya. Nah, itu nggak logis kan? Nah, kita bisa pakai basic yang logisnya itu, yang mana dia pembohong. Berarti kan ini nggak logisnya, memang nggak bisa disandarkan, nggak ada sandarannya, karena memang dia salah pembohong. Itu yang saya maksud, guys. Jadi untuk hal nggak logis seperti Musa belah lautan di akun Alkitab, kita ambil dari sisi logisnya yang kisah lainnya, cerita lainnya. Untuk menentukan itu logis itu basarnya. Jadi ketika logisan itu menjadi logis, tetap jadi logis, basicnya nggak logis, tapi adalah kayak itu mau bagian dari kelogisan. Jadi apa ibaratnya ya? Tadi itu karena memang jujur, makanya semua ceritanya kita percaya. Tapi seorang pembohong langsung kita percaya semua ceritanya, guys. Yang nggak logis itu kita wajib susah kita percaya. Ngerti nggak maksudnya? Itu logika berpikir sederhana, guys ya. Memikirkan sebenarnya. Kedua, nabimu pernah melakukan perjalanan dari Arab menuju ke Yerusalem, ya kan? Memakai makhluk yang bisa terbang hanya dalam waktu 1 malam aja. Nah, apakah kejadian itu logis? Nggak logis dong. Lalu kenapa kamu masih percaya dengan kamu? Kenapa? Karena beliau adalah orang yang tidak pernah berbohong, amanah. Dan yang lainnya itu logis semua. Ngerti nggak? Banyak logis yang lain gitu. Jadi memang betul-betul Quran itu, mau Islam itu hanya hal-hal yang betul-betul logis, yang nggak logis. Tapi yang logis itu ya logis. Kalau mereka tidak, hal yang logis pun nggak logis. Itu masalahnya, guys. Hal yang harusnya logis jadi nggak logis. Itu masalah di mereka tuh di situ. Di Kristen tuh begitu. Di Louis ini begitu gitu kan. Dalam agama itu ada ranah di mana dia itu logis, tapi ada yang di atas logika. Di atas logika inilah yang bisa diambil, dipercaya melalui iman, seperti yang dibilang oleh Deddy Suswanto. Jadi pesan dari Coki Pak Deddy ini penting, jangan picking. Ya, abang-abangnya, menurut gua keindahan dari agama itu sendiri adalah bahwa memang mereka berangkat dari sesuatu yang disebut iman gitu, apapun kepercayaannya. Dan menurut saya sangat berbesar hati dan saya sangat menghormati apabila ada orang yang datang dan mengatakan kepada saya percaya karena itu yang paling kena di hati saya. Saya rasa pada saat kita sudah memilih satu kepercayaan dan kita mengimani kepercayaan tersebut, kita nggak bisa cherry picking. Kita nggak bisa cherry picking. Saat kita sudah memilih kepercayaan, berarti itu sudah sepaket dengan segala kegoipannya. Kadang yang kita lihat adalah banyak orang hanya naruh bagian yang seolah logis, tapi bagian yang nggak logisnya ditaruh, cherry picking itu. Jangan kamu cuma ambil comot-comot yang logis, yang nggak logis nggak dicomot. Itu kamu liberal kalau dalam Kristen. Dalam Alkitab ada hal yang logis. Begini ya, yang dimaksud oleh gini, Coki Pardede itu kita harus pahami maksudnya, ya. Benar dia mengatakan bahwa kita tuh beragama itu, misalnya kita tuh kalau ada yang logis, ya kita capai dengan logis itu. Jangan yang logis kita jadikan nggak logis. Tapi yang nggak logis biarlah nggak logis. Tapi kita yakin itu karena kita berdasarkan dari yang logis itu. Yang masalah adalah ya kita itu udah tahu ini logis, kita udah tahu ini nggak logis, yang sebenarnya logis. Kita apa ya namanya? Ibaratnya kayak kalau nggak logis kan, itu memang nggak logis. Misalnya kayak Musa belah lautan nggak logis. Tapi hal yang logis, misalnya Tuhan itu kan maha kuasa. Nah mungkin dia berubah jadi nggak maha kuasa. Itu kan harusnya hal yang logis itu dikemukakan. Tiba-tiba kita membuatnya jadi nggak logis dengan membuat bahwa itu bisa terjadi. Nah itu masalahnya, guys. Nanti ya maksudnya. Jadi kita harus pisahkan mana yang jadi logis itu terus logis dan tidak logis tidak logis. Gitu. Kalau mereka tidak, mereka membuat sesuatu yang logis menjadi tidak logis. Itulah masalahnya. Atau membuat sesuatu yang logis menjadi logis. Kalau Musa belah lautan itu nggak logis, kita nggak bisa buat itu nggak logis. Menjadi logis nggak bisa. Tapi untuk Tuhan yang jadi manusia itu nggak logis, kita nggak bisa membuat jadi logis. Apa namanya? Bisa membuat logis dalam artian itu masuk dalam ranah nggak logis. Ngerti nggak maksudnya? Itu masuk dalam ranah logis, jangan kita logiskan. Mereka tidak, itu logis. Pan jelas logis, itu masalahnya. Kita harus jujur, ini emang nggak logis loh. Katakan ketika nggak logis. Jangan Anda paksakan nggak logis jadi logis, itu masalahnya. Kalau Musa belah lautan memang nggak logis, jangan Anda paksakan jadi logis. Tapi meskipun nggak logis, yang logis-logis lainnya itu jadi berdasarkan kita untuk meyakini nggak logis ini. Tapi untuk sesuatu yang nggak logis seperti Tuhan di manusia, jangan Anda coba kan jadikan logis. Itu masalah di situ, guys. Oke begini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.